Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Kahfi yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat nikmat Allah kita semua masih diberikan kehidupan sampai hari ini, pagi ini, sehingga kita semua dapat menjalankan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan nikmat Allah berupa kesehatan ini kita optimalkan senantiasa untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, termasuk juga kepada kita mudah-mudahan dan seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kultum pada pagi hari ini ringan-ringan saja. Hari Senin yang lalu tanggal 21 November tahun 2022, panitia pemilihan DKM telah memutuskan mengamanahkan kembali Ketua DKM kepada saya, Bapak-Bapak sekalian. Tentu ini bukan dijawab, dibacakan dengan ucapan Alhamdulillah, tapi yang lebih tepat mungkin Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, karena jabatan itu sebenarnya berat. Kelak seorang pemimpin, mau ketua DKM, ketua RT, ketua RW, ketua PKK, posyandu, gubernur, bupati, presiden, semua kelak akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan kelak kalian akan mas'ulun, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban di yaumul qiyamah, jamaah sekalian. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kami mohon dukungan dari seluruh jamaah sekalian. Mudah-mudahan Masjid Al-Kahfi ini bertambah makmur. Ciri makmur itu jamaahnya banyak, kegiatannya juga banyak, dan jamaahnya soleh dan solehah. Yang bapak-bapak tambah soleh, yang ibu-ibu tambah solehah. Jamaah sekalian, program masjid 3 tahun ke belakang itu kebetulan banyak dilalui dalam masa pandemi, jadi mungkin porsi kegiatan masjid lebih banyak untuk mengurus pembangunan fisik masjid, dari mulai pembangunan terakhir pengecatan kubah, sebelumnya pembuatan gudang masjid karena kita belum punya gudang, pembangunan untuk ruangan madrasah Al-Kahfi, pembangunan kamar mandi, kanopi, pembangunan jalan di depan, dan sebagainya. Itu mungkin mengambil porsi sekitar mungkin 75%. Pembangunan fisik, yang 35%-nya baru pembangunan batiniah, pembangunan SDM jamaahnya. Walaupun fisik kemarin pembangunan masa pandemi, alhamdulillah sempat, yang saya catat pernah juga beberapa kali mengadakan pengajian. Yang pertama, kalau bapak-bapak ingat, pernah juga kita mengundang mantan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan, pernah. Itu terjadi di bulan Februari kalau tidak salah. Kemudian bulan Maret langsung ada pandemi, tutup semua. Tutup, bahkan kalau bapak-bapak ingat, masjid ini pernah ditutup sampai beberapa kali dan dalam waktu yang cukup lama. Jadi waktu itu kalau boleh saya cerita, jamaah sekalian, itu sempat juga masjid itu mengalami defisit memang.
karena salah satu pendapatan masjid itu yang paling besar dari kota Kenceleng, karena hari Jumatnya berapa kali Jumat tidak ada Jumatan, sementara pengeluaran tetap jalan terus, sempat juga minus waktu itu tahun 2020, tutup lagi tahun 2021, alhamdulillah tahun 2022 ini sudah tidak ada tutup lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan, walaupun kemarin di media kita sempat mendengar angka COVID bertambah lagi dengan varian baru yang namanya apalah XXB atau apa gitu, tapi mudah-mudahan jamaah kita sehat selalu jamaah sekalian. Ke depan jamaah sekalian, insya Allah kita akan lebih banyak mengadakan kegiatan yang sifatnya itu pembangunan rohani. Kalau kemarin pembangunan jasmani, ke depan insya Allah pembangunan rohani. Kalau bapak-bapak menyanyikan lagu Indonesia Raya, gimana lagunya Pak? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Pak, jiwanya dulu seharusnya yang dibangun. Nah, karena kemarin pandemi ya, bangunlah badannya dulu. Nanti insya Allah kita berusaha untuk mengadakan pembangunan jiwa rohani, insya Allah nanti kita adakan pengajian-pengajian, mudah-mudahan sih minimal 2 bulan atau 3 bulan paling lama sekali, yang insya Allah kita akan mengundang penceramah, pemateri yang minimal punya nama lah di kota Bandung, syukur-syukur punya nama di Jawa Barat, atau alhamdulillahnya kalau bisa punya nama di nasional. Kemarin kami sudah mencoba menghubungi manajemen Ustadz Adi Hidayat, juga sudah kami coba, sudah dijadwalkan, karena memang jadwal beliau itu 1 tahun sudah full, jadi kami harapkan jamaah juga bersabar. Kami juga mencoba menghubungi manajemen Buya Yahya yang dari Al-Bahjah Cirebon, itu juga insya Allah nanti ada kepastian kira-kira kapan datang beliau. Terakhir jamaah sekalian, nah ini saya cerita saja, hari kemarin kami sudah mencoba menghubungi manajemen Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Nah, kami tidak tanggung-tanggung, pengennya bisa mengundang ustadz-ustadz yang levelnya itu ya nasional gitu. Karena jamaah itu biasanya yang saya amati, ketika ada pengajian itu biasanya yang dilihat itu siapa penceramahnya. Kalau kira-kira itu mohon maaf kurang terkenal, biasanya kita kurang tertarik untuk datang itu, kurang tertarik biasanya. Kalau sudah punya nama biasanya cenderung akan menjadi magnet, akan tertarik. Tapi kalau namanya itu dengar baru kali itu, biasanya nanti dulu lah, pikir-pikir dulu biasanya. Padahal di dalam Islam sebenarnya itu perintahnya itu unzur maqala bala tandur man qala gitu. Perhatikan apa yang dia ucapkan, jangan diperhatikan siapa yang mengucapkan. Itu sebenarnya kaidahnya itu. Tapi biasanya di kita unzur man qala dulu, siapa yang ngomong ini dicek dulu ini. Kalau terkenal baru tertarik, kalau kurang terkenal biasanya kurang tertarik. Kemudian jemaah sekalian, yang perlu kami sampaikan jemaah sekalian, bahwa jamaah di kita itu Al-Kahfi khususnya, sebagaimana di komplek-komplek yang lain, itu sifatnya heterogen. Heterogen itu memiliki background yang kemungkinan berbeda-beda. Ada jamaah yang mungkin waktu mudanya, waktu kecilnya pernah di pesantren, backgroundnya NU. Ada yang keluarganya itu mungkin dekat dengan Muhammadiyah. Ada yang Persis, Salafi juga ada. Ada yang mungkin nggak jelas, karena yang penting dari kecil ya Islam gitu aja. NU ya nggak punya kartu anggota, Muhammadiyah ya tidak punya kartu anggota, pokoknya ngaji. Ada juga yang seperti itu. Karena itu jamaah sekalian, kalau Bapak perhatikan 3 tahun belakangan, saya sudah mencoba untuk mengakomodir dari berbagai paham ormas. Jadi Masjid Al-Kahfi ini terbuka untuk ormas apapun, asal tidak yang sesat. Yang sesat ada. Misalnya kita menutup diri dari paham Syiah, tidak Pak. Kita harus
tegas mengatakan kita tidak Syiah, kita Ahlus Sunnah. Kemudian kita juga berusaha untuk mencegah dari masuknya paham liberal, pluralisme, liberalisme, kita tidak, Pak. Paham yang menyatakan semua agama itu benar masuk surga. Oh enggak, kita tidak akan menerima paham yang seperti itu. Kalau yang Syiah itu yang berpendapat, misalnya sahabat Nabi itu tidak jelas, sebagian menyatakan murtad, sebagian lagi mereka tidak dipercaya. Wah, itu kita tidak, Pak. Kita menganggap sahabat Nabi itu semua adil. Jamaah sekalian, termasuk Ustadz. Nah, Ustadz itu nanti ke depan jamaah sekalian, rencananya kalau Bapak-Bapak barangkali punya masukan, kami juga ingin mengundang Ustadz dari NU. Kalau bisa, mau dari NU, mau dari Muhammadiyah, mau dari Persis, kalau bisa levelnya pimpinan wilayah ke atas. Kalau mohon maaf, kalau hanya pimpinan cabang, biasanya Pak, itu cara berpikirnya ya masih, skupnya itu masih skup cabang. Biasanya sangat fanatik cirinya itu. Nah, kami tidak ingin seperti itu. Kami ingin pimpinan yang diundang ke sini dari ormas baik NU, Muhammadiyah atau Persis. Kalau pimpinan wilayah atau syukur-syukur ketua umumnya diundang ke sini, biasanya Pak, cara berpikirnya itu sudah mendunia, sudah luas, sudah terbuka dengan organisasi yang lain, dengan paham yang lain. Tetapi kalau levelnya itu pimpinan anak cabang atau pimpinan cabang, biasanya itu agak-agak fanatik. Nah, kalau fanatik ini kami semangatnya itu untuk menjalin ukhuwah. Jangan hanya satu ormas saja. Kalau bisa semua ormas bisa masuk. Jadi kalau Bapak-bapak misalnya punya kenalan ketua umum ormas, mau dari Persis, Muhammadiyah, NU, silakan saja. Saya tadinya Pak, ya kalau yang saya kenal, contohnya Kiai Haji Hasyim Muzadi, itu mantan ketua umum PBNU, tapi beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, kalau yang ketua umum yang saat ini, terus terang saya belum begitu mengenal. Saya juga mengenal baik dengan mantan ketua umum PP Persis, Bapak Kiai Haji Ustadz Aceng Zakaria, baru meninggal berapa hari yang lalu. Nah, kalau sekarang kan diganti Dr. JJ Jainuddin, itu terus terang saya juga belum begitu mengenal. Nah, saya ingin level ketua umumnya kalau bisa itu mengundang ceramah ke sini. Tujuannya apa? Agar jamaah itu terbuka wawasannya, ya Mas sekalian. Kita masing-masing barangkali memiliki background NU, coba dengarkan pengajian dari Persis. Bapak-bapak punya background Persis, coba dengarkan sekali-kali dari Muhammadiyah. Bapak-bapak punya background Muhammadiyah, sekali-kali mendengarkan pengajian dari NU. Kalau bapak-bapak nanti bertambah ilmunya, insya Allah tambah bijaksana. Kata ulama, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu, gitu Pak. Kalau nggak salah itu Pak. Barang siapa yang banyak ilmunya, maka akan sedikit pengingkaran kepada paham ormas yang lain. Nah itu Pak, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu, itu kata ulama. Saya cuma ikut-ikut saja. Termasuk Mas sekalian, sebagai bentuk menghargai paham yang lain. Kalau Bapak-bapak perhatikan, ketika saya dipercaya untuk mengimami di masjid ini, sebagai ketua DKM, saya berusaha untuk menghargai, menghormati Bapak-bapak. Ketika sholat subuh, kalau Bapak perhatikan, itu kalau berurutan misalnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu Bapak perhatikan, hari Senin kunut, Selasa tidak kunut, Rabu kunut, Kamis tidak kunut. Saya berusaha untuk menghargai perbedaan masalah furu'iyah yang seperti ini. Itu bagian dari usaha kami untuk merangkul agar masjid ini tambah makmur, jangan disekat-sekat oleh paham fanatisme sempit masalah furu'iyah seperti itu. Kita bangsa Indonesia, jemaah sekalian, kalau kita perhatikan dari mulai tahun 30, tahun 40, itu banyak terjadi perpecahan
umat Islam itu lebih banyak porsinya itu dikarenakan salah satu sebabnya adalah masalah furu'iyah. Dari mulai masalah kunut, masalah bilangan sholat tarawih, jumlah adzan sholat Jumat, apalagi Pak, talafuz niat membaca usolli sholat tadzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, seperti itu. Dan berbagai macam jenis furu'iyah yang lainnya. Kita cuma sibuk masalah itu. Nah, saya ingin mencoba mencari jalan tengah. Sudahlah, kalau masalah khilafiyah, sebaiknya walaupun kita bukan ustadz, bukan ajengan, bukan kiai, tetapi kita belajar untuk berjiwa besar, jemaah sekalian. Belajar berjiwa besar. Jemaah sekalian, saya memang kalau Bapak-Bapak perhatikan ketika khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, suara saya keras ya mas kalian. Memang tipenya saya seperti itu. Tipe orang Jawa Timur itu kalau ngomong ya keras suaranya, tidak pakai tedeng aling-aling, terbuka langsung ngomong to the point. Tetapi Bapak perhatikan. Setiap saya menyampaikan hal yang keras, itu saya berusaha untuk tidak menyinggung masalah khilafiyah. Furu'iyah enggak. Saya kemarin ketika khutbah di lapangan, saya menyuruh agar ibu-ibu memakai kerudung. Itu memang wajib. Mau ormasnya NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, bahkan Syiah pun semua memakai kerudung. Kecuali yang paham liberal, itu mungkin tidak pakai kerudung. Gitu Pak. Bapak perhatikan kemarin, Bapak-Bapak harus sholatnya 5 waktu. Itu Pak khutbah saya itu Pak. Sifatnya itu yang sudah menjadi kesepakatan. Ma'lumun bid-darurah, itulah bahasa agamanya itu. Yang sudah pasti diketahui, nggak usah pakai ustaz Pak, anak kecil kelas 3 SD kalau umat Islam itu harus sholat 5 waktu. Itu Pak, itu saya katakan. Karena apa? Saya sering mendapati jamaah sekalian, teman-teman saya di kantor, di perjalanan itu ketika ngakunya Islam, banyak sekali mereka itu yang ketika waktu datangnya sholat, tidak sholat, asar lewat, maghrib lewat, isya nonton TV, subuh kesiangan, itu sering gitu. Ngakunya Islam Pak, KTP-nya Islam. Sering saya bercandai, Bapak kalau ngaku Islam tapi tidak pernah sholat, KTP-nya Islam, nanti yang masuk surga apanya Pak? KTP-nya yang masuk Islam, yang masuk surga nanti. Hati-hati. Jadi suara saya mengkeras seperti itu, jamaah sekalian, itu memang bawaan orok gitu. Jadi mohon maaf memang ya seperti itulah. Tapi yang saya sampaikan insya Allah bukan hal yang sifatnya itu furu'iyah. Bapak-bapak masih ingat satu lagi yang kemarin saya pesankan itu. Bapak-bapak jangan mabuk-mabukan. Nah, itu memang mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, Salafi, semua sepakat mabuk-mabukan itu hal yang haram. Jadi kalau suara saya keras, ya mohon dimaklumi. Tapi saya tidak pernah, Bapak-bapak harus kunut. Enggak pernah Pak, tidak boleh kunut. Bid'ah, enggak Pak. Saya mencoba tidak seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya itu sudah ma'lumun bid-darurati, sudah menjadi kesepakatan umum dan itu memang menjadi syariat Islam yang paling pokok, memang seperti itu. Ditambah lagi jamaah sekalian, jadi sifat khutbahnya Nabi jamaah sekalian, ini bapak-bapak kalau suatu saat nanti menjadi khutbah, kalau saya baca itu, jadi Nabi itu ketika berkhutbah, ini pernah saya sampaikan di mimbar ini, itu cara khutbahnya itu yang pertama, istadda ghadabuh, itu Pak. Istadda itu mengeras, memuncak ghadabuh, murkanya, marahnya itu ketika khutbah itu Nabi itu pasti marah. Yang kedua, ihmarat ainahu, kedua matanya memerah. Itu Pak. Itu Bapak-bapak baca hadis Nabi. Yang ketiga, wa'ala sautuhu, dan suaranya tarik, keras, kenceng. Ka'annahu mudiru jais. Seolah-olah Nabi itu komandan peleton, komandan pasukan untuk menyiapkan pasukan untuk berperang. Nah, saya hanya mencoba mengikuti sunnah Nabi seperti itu. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak dengarkan pengajian Ustadz Abdul Somad, kalau ceramah biasa, itu beliau bercanda. Tetapi sekali-kali Bapak lihat di YouTube, Ustadz Abdul Somad khutbah gitu. Wah itu Pak menggelegar suaranya. Enggak ada bercandanya sama sekali, keras sekali. Nah itu Pak, itu salah satu sunnah Nabi ya seperti itu. Khutbahnya itu tegas, keras, suaranya kenceng, mata yang memerah. Kalau di kita yang memerah apanya Pak? Jamaahnya yang memerah karena ngantuknya.
yang khutbahnya itu sayup-sayup seperti apa mendongeng, akhirnya jamaahnya itu seperti dipependai, ya, seperti diceritai, akhirnya sudah duduknya bersender di dinding, begitu duduk langsung Bismika Allahumma ahya. Nah, akhirnya matanya yang tadi yang melihat khotibnya itu besar gitu, khotbahnya itu lama-lama kok mengecil, lep hilang. Bukan hilang khotibnya, jamaahnya yang perem matanya. Nah, itu di kita seperti itu. Karena khutbahnya itu mendayu-dayu, kita harus pelan-pelan yang jamaah. Ya, silakan seperti itu metode dakwah. Tapi Rasulullah ketika khutbah itu istadda ghadabuh ihmarat. Nah, itu Pak. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau mata, anggota badan manusia itu yang ada dua, telinga, mata, tangan, kaki itu diungkapkan dalam bentuk muannats. Ihmarat ada tak apanya itu maftuhah, tak nis sakinah, ihmarat sainahu, kedua matanya memerah, wa ala sautuhu, dan suaranya keras, suaranya tarik. Jadi jamaah sekalian, kalau nanti kapan-kapan saya khutbah kok suaranya keras kayak gitu, kayak bledek, ya pertama memang bawaan orok, yang kedua ingin mencontoh sunnah Nabi. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, di antara sunnah Nabi lagi, nah ini bagi bapak-bapak yang nanti suatu saat khutbah, Pak, saya pernah ikut, ya bukan pernah, sering ikut khutbah di sini ini, di Masjid Al-Kahfi ini, kadang khotibnya itu lama sekali, saking lamanya mungkin hampir 45 menit. Semua jamaah itu saya lihat nunduk semua, Pak, kepalanya itu nunduk semua, tapi khotibnya tetap aja khutbah gitu. Pak, itu mohon maaf, itu kalau dalam agama itu namanya khotib yang kurang peka. Kata Nabi jamaah sekalian, khotib yang pintar itu, yang cerdas itu, khutbahnya itu pendek berisi. Gitu Pak. Salah satu ciri khotib itu cerdas, itu ucapannya itu hanya pendek saja khutbahnya. Nah nanti sholatnya agak panjang. Gitu Pak. Nah di kita itu khutbahnya yang sering itu panjang, dari jam 12 itu sampai jam 1 kurang seperempat, hampir 1 jam mungkin Pak. Ini bahas apa saja, kemana-mana gitu. Sholatnya pendek. Nah, kalau menurut sunnah Nabi yang betul itu Pak, khutbahnya itu pendek saja, sholatnya agak panjang sedikit. Jangan pendek banget, jangan. Agak panjang sedikit. Berapa kira-kira standarnya itu, Bapak-Bapak? Kalau saya perhatikan, beberapa ulama itu membuat hitungan, itu kira-kira khutbahnya itu antara 15 sampai 20 menit, itu sudah 2 khutbah. Kalau sampai setengah jam lebih, sudah. Bapak-bapak sekali-kali perhatikan. Ketika khutbahnya itu lama Pak, jamaahnya itu sudah nunduk semua gini, ya harusnya di depan ini kelihatan ini jamaah ini harusnya ini. Harusnya cerdas, oh ini sudah ngantuk semua, sudah disudahi saja, gitu Pak. Nanti kalau khutbahnya lama, amplopnya tebal, enggak Pak, sama saja. Bapak-bapak sama saja gitu. Malah justru tidak manfaat. Nah, kalau dalam bahasa balaghah Pak, itu ada namanya ijaz, ada itnab. Ciri bapak-bapak berbicara kepada seorang itu cerdas, itu ngomongnya pendek tapi sudah paham. Nah, ciri bapak-bapak berbicara dengan seorang kok nggak paham-paham, pasti lama jelaskannya gitu Pak. Itu kalau bahasa balaghah dalam ilmu sastra Arab, itu namanya ijaz, ada namanya itnab. Ijaz itu pendek saja, ringkas. Itnab itu berpanjang kalam. Omongannya panjang. Karena apa? Enggak paham-paham. Nah, Bapak-bapak nanti kalau khutbah tolong di manapun berada, kalau suatu saat Bapak-bapak menjalani khutbah, enggak usah macam-macam Pak. 15 sampai 20 menit sudah. Ketika ngimami, ya enggak usah panjang-panjang baca Al-Baqarah, enggak usah Pak. Paling ya sabihis gitu. Kalau di masjid-masjid di kampung itu sabihis, satu lagi apa itu Pak? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu 2 surat yang berturut-turut. Kemudian jamaah sekalian, beberapa hal yang penting lagi yang perlu kami sampaikan jamaah sekalian. Masjid ini sampai saat ini memang tidak ada marbot untuk mengimami. Nah, saya itu ya beristihad. Saya ingin mengikuti masjid-masjid di kampung Bapak-bapak sekalian. Masjid-masjid di kampung itu tidak ada marbot khusus untuk mengimami atau mengadani, enggak ada yang saya lihat.
Tetapi masjidnya juga buktinya bisa makmur. Nah, saya berpijak dari itu jemaah sekalian. Jadi yang imam di sini Bapak-bapak silakan saja, tetapi jemaah sekalian, memang kita itu mohon maaf harus tahu diri. Kalau sekiranya bacaan saya ini mohon maaf misalnya kurang bagus, kurang fasih, itu mbok ya jangan kepedean maju jadi imam, gitu Pak. Karena itu menyangkut ke apa ya Pak, kekhusyuan, kesahan sholat berjamaah. Karena khususnya untuk imam yang 3 waktu yang membaca jahar Pak, maghrib, isya, subuh, ini kan imam itu kan apa? Keluar suara, jahar. Dari mulai baca surat-surat kan, baca Fatihah, itu kalau bacaannya itu kurang fasih, itu ya saya sendiri kadang menjadi kurang khusyuk Pak. Membedakan mana yang panjang, mana yang mat, mana yang pendek, mana yang sin, mana yang shin, mana yang short, itu kalau mohon maaf kalau kurang begitu paham tajwid, kurang paham tahsin, itu memang terserang mengganggu. Saya pun mohon maaf ya Mas kalian, saya sering mendapat komplain juga dari jamaah. Pak, ini imamnya kok kurang pas bacaannya. Saya sering sekali, sering itu mungkin lebih dari 5 orang. Tapi kalau nanti disampaikan takut menjadi masalah gitu, memang serba salah. Nanti kalau enggak diluruskan, khawatir nanti saya di akhirat, nanti saya yang ditanya malaikat. Kenapa kamu ketua DKM tahu ada imam yang enggak fasih, kamu diam saja. Khawatir itu seperti itu. Jadi bikin ketua DKM galau ya Mas kalian. Nah itulah repotnya seperti itu. Jadi ya kalau bisa nantilah mudah-mudahan ke depan nanti ada ketua DKM yang lebih tegas lagi gitu, yang lebih paham ilmunya harus bagaimana gitu. Kadang saya sendiri kadang bingung ini sebaiknya seperti apa yang saya lakukan ini sebaiknya ini. Kadang bingung juga ya Mas kalian. Mendapat yang seperti itu. Sementara saya ingin merangkul semua jamaah itu agar datang ke masjid. Kemudian jamaah sekalian, beberapa hal yang lain lagi. Jadi bapak-bapak silakan untuk adzan di masjid. Imam, ini masjid kita bersama. Selama ini di beberapa masjid, itu yang saya amati Pak, itu yang memakmurkan itu hanya marbotnya saja. Nah saya itu tidak mau seperti itu. Saya ingin masjid itu yang memakmurkan ya jamaahnya. Ketika ada pengajian gitu yang menjadi MC, menjadi bikin panggung, menghias panggung, itu pengennya jamaahnya, jangan marbotnya saja gitu. Nah hitam putihnya masjid ini terletak di pengurus DKM memang, bukan di marbot. Nah, saya ingin ke depan jamaah sekalian, pengurus DKM ini memang harus, mohon maaf ya, memang harus minimal kultum, ceramah, syukur mengimami, khutbah itu bisa. Saya dulu pernah bercerita, ada kejadian jamaah sekalian, ada satu masjid hari Jumat yang terjadwal khutbah tidak datang. Ketua DKM-nya ada, masalahnya ketua DKM-nya tidak bisa khutbah, tidak mengetahui rukun khutbah, akhirnya bingung panik semua jamaahnya itu, nyari ustadz yang bisa khutbah, sedih kalau seperti itu. Nah, ke depan mudah-mudahan ketua DKM itu ya minimal standar apa, kalau bahasa kantor itu ada soft skill, ada hard skill. Kalau soft skill berhubungan dengan kepemimpinan, berhubungan dengan bagaimana dia mengambil keputusan gitu-gitu, itu soft skill. Bagaimana menghadapi konflik jamaah, itu namanya soft skill. Kalau hard skill itu ya mengimami, mengadzan, qomat, memimpin sholat jamaah, memimpin sholat id, memimpin upacara pelepasan jenazah. Dulu pernah saya adakan pembelajaran untuk menjadi apa istilahnya tuh, memimpin upacara jenazah. Nanti mudah-mudahan ke depan kita ajarin lagi. Ini bukan berarti saya sok tahu ya Mas sekalian, tapi ini berbagi ilmu saja. Terakhir jemaah sekalian, salah satu program yang sebenarnya ingin saya sampaikan, ingin menjadi program unggulan saya jemaah sekalian, itu adalah menjadikan warga RW 05 Bumi Adipura ini bebas buta huruf Al-Quran. Nah, kalau bapak-bapak kemarin datang ke rumah petugas BPS, Biro Pusat Statistik mendata, Bapak di rumah listriknya berapa, tabung gasnya berapa kilo, 3 kilo atau 12 kilo, putranya berapa, sudah kuliah tingkat berapa. Nah saya pengen sebenarnya
Nanti saya akan datang ke rumah-rumah, saya tanya tiap rumah, Bapak sudah bisa baca Al-Quran atau belum? Nah, kalau belum, berarti saya checklist belum. Kalau sudah, checklist sudah. Kalau perlu dites, coba baca Iqra. Buku Iqra itu, kalau lancar, oh sudah, betul berarti. Sholatnya rajin atau belum? Nah, harusnya Pak, pengurus DKM itu seperti itu harusnya. Nanti, tiap RT yang belum begitu lancar membaca Al-Quran, masjid mengirim duta ustadz, guru ngaji untuk mengajar tiap RT. Kalau bisa gratis, biayanya dari masjid. Gitu Pak, siapnya seperti itu Pak. Kalau Bapak perhatikan, di awal kepengurusan saya pernah mendata warga, mana warga yang rajin ke masjid, yang jarang ke masjid, dan tidak pernah ke masjid. Yang tidak pernah ke masjid, mau saya datangi rumah ke rumah. Itu sudah saya lakukan Pak, waktu itu. Sudah ada mungkin sekitar 4-5 rumah, saya masih ingat itu, bulan Februari, Maret, qadarullah, kena pandemi, sudah Pak. Itu memang ya luar biasa pengaruhnya di masjid kita ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian, ke depan nanti Masjid Al-Kahfi bertambah makmur lagi. Dan yang terakhir, di depan ada kotak kenceleng jamaah sekalian. Kotak kenceleng untuk Cianjur. Bapak-bapak perhatikan, agama lain itu sudah turun ke tempat bencana. Pasang tenda, dikasih tulisan agama mereka. Bukan Islam. Nah, kita umat Islam juga harus mempunyai giroh, semangat untuk juga membantu berperan aktif dalam mengentaskan penderitaan, kesusahan dari saudara-saudara kita seiman dan seakidah, agar mereka nanti tidak gara-gara rumahnya hancur, mereka tergadaikan akidahnya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, minimal Bapak memberikan kenceleng 2.000, 5.000, 10.000, nanti dapat menyelamatkan Bapak di akhirat dan menyelamatkan akidah dari saudara-saudara kita di Cianjur. Demikian jemaah sekalian, kotak kenceleng akan kita tutup hari Senin besok tanggal 28 November. Berapapun hasilnya nanti akan kita sumbangkan ke korban Cianjur. Insya Allah yang kita prioritaskan itu warga RW 05 yang punya saudara, punya sanak kerabat yang ada di Cianjur. Jadi lebih fokus ke warga kita sendiri yang memiliki saudara, orang tua, mertua barangkali, sepupu, dan siapapun. Kalau bapak-bapak punya saudara yang menjadi korban di Cianjur, bapak-bapak tolong sampaikan kepada saya, atau bapak sampaikan kepada ibu-ibu majelis taklim, nanti kita data, kita cek, nanti bantuannya, teknisnya nanti akan kita sampaikan kemudian. Demikian kultum pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf ini agak lama, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil